Mas Yadi Suryadi Putra, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Mas Yadi, selamat malam, salam sehat Mas. Selamat malam Mas, kebetulan lagi sedang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat ini Mas. Baik, pantesan. Ini secara daring biasanya Mas Yadi selalu hadir di TVRI. Terima kasih, salam untuk keluarga di sana Mas Yadi. Dan saya akan langsung ke Mas Yadi dari pasangan nomor urut 2 begitu, dari Prabowo Gibran. Mas Yadi, kalau berbicara tentang beberapa hal yang tentunya ini menjadi hambatan tentunya. Kalau berbicara terkait dengan undang-undang KPK, lalu juga terkait dengan perampasan aset, begitu RUU perampasan aset. Nah, kemarin kalau kita lihat dalam apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, rasa-rasanya belum menyentuh terkait dengan undang-undang KPK. Apakah memang Pak Prabowo ini masih terus akan menjalankan Undang-Undang 30 maksud kami Undang-Undang 19 tahun 2019, atau akan merevisi terkait dengan Undang-Undang 30 2002, atau seperti apa Mas Yadi? Silakan. Baik, terima kasih Mas. Pertama kami tentu mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada KPK yang telah berusaha menghadirkan Capres untuk berbicara pada satu isu yang sangat spesifik, pada satu isu yang menjadi problem daripada pembangunan kita, yaitu korupsi. Meskipun kemarin kan hanya dikasih kesempatan 10 menit per orang dengan tema yang sangat besar, maka tentu ketiga Capres memaparkan hal-hal yang global. Di dalam debat, bukan debat itu kemarin ya, karena bukan KPK pelaksana debat. Di dalam pemaparan tiga Capres itu kita dengar kemarin, Pak Prabowo adalah satu-satunya Capres yang secara tegas mengatakan saya akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Karena terus terang, orang yang disumpah oleh 250 juta rakyat Indonesia untuk memimpin pemberantasan korupsi itu bukan KPK. KPK itu adalah selected official. KPK itu adalah lembaga yang menjalankan amanat undang-undang, tetapi yang disumpah secara langsung oleh rakyat untuk memimpin pemberantasan korupsi adalah presiden. Untuk itulah menarik juga Pak Nawawi mengawali presentasinya kemarin dengan inilah tiga calon pasangan presiden yang akan menjadi panglima atau komandan pemberantasan korupsi. Karena KPK memang tidak boleh jauh dari presiden. Dalam berbagai pengalaman di masa lalu, seakan-akan KPK punya agenda sendiri, presiden punya agenda sendiri, itu menjadi problem di dalam pemberantasan korupsi kita. KPK itu tidak boleh jauh dari presiden. Presiden itu adalah pimpinan lembaga tertinggi sebagai CEO negara, begitu ya, yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh birokrasi, terhadap seluruh distribusi anggaran APBN, yang menjadi komandan terhadap seluruh aparatur sipil negara, pengguna keuangan. Itu KPK tidak boleh jauh dari orang yang memang diberikan mandat oleh rakyat untuk mengurus negara. Nah, mengawali pemerintahan 2024 ke depan, KPK saya lihat kemarin alhamdulillah ya secara baik berusaha menarik presiden bahwa inilah kerja presiden itu adalah pemberantasan korupsi, bukan kami gitu, kami adalah pelaksana begitu. Itu adalah hal yang sangat baik untuk membangun koordinasi. Nah, terkait tentang undang-undang KPK, kita lihat Pak Anies tadi dan jubirnya mengatakan revisi kembali undang-undang, Mas kawan saya dari ICW. Saya kira undang-undang kan bukan sesuatu hal yang settle begitu ya. Undang-undang memang harus terus diperbaharui untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini undang-undang baru 2 tahun. Adalah hasil daripada refleksi sadar kita bersama terhadap 20 tahun pelaksanaan Undang-Undang 30 2022. Tidak mungkin bagi saya, meskipun ada banyak problem pasca revisi undang-undang, saya kira tidak ada hubungan yang langsung dengan hasil daripada revisi, atau problem-problem yang terjadi di KPK selama ini tidak memiliki korelasi yang langsung akibat daripada revisi. Bahwa terjadi banyak problem, ya itulah fase transisi dari KPK di masa lalu yang sangat tertutup. Teman-teman tahu kan bahwa korupsi itu apa sih? Korupsi adalah power. Jika ada satu kondisi di mana power terkonsentrasi pada satu kelompok tanpa ada pengawasan, dan itu sangat potensial ada pada KPK selama 20 tahun. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely ada pada KPK. Itulah yang kita lihat dari berbagai problem KPK di masa lalu sebelum revisi. Nah, pasca revisi ini kalaupun masih ada problem,
di mana kita sudah meletakkan ada pengawas, kan tidak mungkin ada satu lembaga yang memiliki power tinggi kemudian tidak ada pengawasnya. Kita berikan pengawas di situ. Kita tahu bahwa begitu banyak aturan tentang penyadapan, kita berikan aturan tentang penyadapan di dalam undang-undang yang baru. Kita tahu bahwa SP3 itu sangat bertentangan dengan hukum demokratis. Tidak mungkin ada satu lembaga yang holy, yang tidak mungkin berbuat salah. Ada banyak sekali korban-korban KPK di masa lalu, di mana dia tidak pernah diproses sampai berpuluh-puluh tahun sampai meninggal statusnya dalam keadaan tersangka karena KPK tidak memiliki kebijakan SP3. Kita berikan peluang SP3 bahwa ada kemungkinan salah pada lembaga-lembaga. Itu saya kira sudah baik ya, dan kita lihat saja, kita implementasikan. Kalaupun ada problem-problem kemarin itu tidak ada korelasi yang langsung terhadap revisi. Dan Pak Prabowo, sekali lagi Mas, Pak Prabowo sudah secara tegas ada dua pendekatan yang ditawarkan oleh Pak Prabowo. Yang pertama adalah pendekatan sistemik, dan memang di dalam visi misi kita pendekatannya harus sistemik. KPK ini bukan tentang orang, itu tentang sistem. Pak Prabowo sudah memaparkan pendekatan sistemiknya dan juga pendekatan realistis terkait kesejahteraan daripada aparatur penegak hukum kita sampai ke hakim. Saya kira itu poin dari Pak Prabowo. Terima kasih. Saya akan langsung minta tanggapan dari Mas Kurnia dari ICW terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Mas Kurnia, kira-kira puas dengan apa yang tadi sudah disampaikan? Silakan Mas Kurnia. Saya ingin merespon dari pernyataan jubir dari 02. Tentu kita memahami bahwa Panglima Pemberantasan Korupsi itu adalah Presiden. Namun kalau lebih membaca literatur tentang lembaga pemberantasan korupsi, konsep independensi itu sangat penting. Jadi kalau tadi disampaikan Presiden harus selalu dekat dengan kita, dalam aspek administrasi iya. Namun dalam konsep penegakan hukum dan tata kelola kelembagaan memang sebaiknya mengembalikan seperti sedia kala. Mas Kurnia, sebelum nanti akan dilanjutkan, saya akan minta respon dari Mas Yadi terlebih dahulu. Apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Kurnia, Mas Yadi terkait dengan konsep independensi yang tentunya ini juga sangat penting begitu. Kalau bicara administrasi, ya memang, tapi penegakan hukum kita kembali ke KPK begitu. Silakan Mas Yadi, komentar Anda. Ya, tadi Mas Kurnia mention tentang undang-undang KPK baru ya, existing hari ini ya. Di dalam undang-undang KPK baru hari ini pun, itu KPK adalah lembaga independen. Yang diatur perbedaan dengan undang-undang lama adalah menempatkan kembali KPK di dalam sistem ketatanegaraan kita, bahwa KPK adalah lembaga negara di dalam rumpun eksekutif, kan begitu bunyi undang-undangnya. Independensi, pasal tentang independensi KPK itu tidak ada yang dirubah sama sekali. Itu poin saya. Dan sekali lagi bahwa satu-satunya capres dalam pemaparan di KPK kemarin yang secara lantang mengatakan saya akan memimpin langsung pemberantasan korupsi itu adalah Pak Prabowo. Karena memang kita tidak bisa hanya memberikan harapan kepada KPK untuk pemberantasan korupsi. Kita harus memberikan harapan kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi daripada negara kita. Kita harus mendudukkan kembali Mas tentang pengertian korupsi. Ini KPK sudah 20 tahun sebelum direvisi ya. Kemudian kita revisi undang-undangnya 20 tahun setelahnya. Baru berjalan hari ini kira-kira 2 tahun. Hukum akan mengikuti hukum perkembangan masyarakat. Bahwa akan ada perbaikan-perbaikan, yaitu tentu bagaimana kebijakan yang ada di DPR. Tetapi evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang baru saya kira belum waktu yang belum ada argumen dari Mas Kurnia terkait dengan poin mana di dalam undang-undang baru, karena tentang independensi itu nggak ada masalah. Keinginan kami adalah KPK itu harus memiliki, setelah undang-undang baru harus memiliki timeline yang jelas tentang berapa lama ini korupsi harus diselesaikan, tentang regulasi apa saja yang masih bermasalah di dalam pemberantasan korupsi. Korupsi itu secara definisi itu adalah di dalam bahasa Latin itu corruptio atau corruptus. Itu bukan sesuatu yang terkait dengan perilaku manusia, tetapi keadaan aus pada sistem, adanya kerusakan pada sistem, aus, korosi sistemnya, sehingga siapapun yang ada di dalamnya berpotensi melakukan keburukan. Di dalam Islam itu dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia punya potensi melakukan keburukan dan kebaikan itu sama potensinya. Tinggal tergantung sistem yang bagaimana yang membuat manusia itu lebih mengutamakan faktor potensi baiknya. Itulah fungsi KPK. KPK harusnya hari-hari, setiap tahun dia merefleksikan, oh undang-undang ini berpotensi membuat manusia baik seperti Prof. Edi menjadi koruptor.
undang-undang ini berpotensi membuka celah yang mentolerir manusia bisa terjebak ke dalam korupsi. Hari-hari KPK Baik. peran di dalam undang-undang, koordinasi dan supervisi itu sangat kuat sekali. Ya, KPK Mas bisa Yadi, mengintercept itu, bisa berkoordinasi dengan DPR bahwa regulasi harus kita Mas Yadi, perbaiki, kita ini sudah bahaya. ambil poinnya. Ini membuat orang-orang Baik. baik akan terjebak. Mas Yadi, kita sudah KPK belum sepenuhnya bisa melaksanakan fungsi itu, koordinasi dan baik. supervisi.